Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budaya. Tur-tur TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita ngaji budaya lagi, ngaji tosan naji kembali, mbabar kawruh mengenai tentang tosan naji. Tur-tur TV dimanapun berada, nguri-uri budaya leluhur Nusantara yang bersejarah, yang sesuai dengan ranah pakem, ada serat sentini dan sumber kredibel yang lain. Banyak terdapat di situ, banyak terdapat dapur, pamor, tangguh yang memang kita harus mengerti. Kudu ngerti pamore, kudu ngerti tangguhe. Ya, terus kita juga harus tahu ranah pakemnya. Jadi seperti itu. Karena pondasi utama pusaka yaitu adalah rancang bangun dan bahan pusaka. Jadi pondasi ini utama itu harus ada rancang bangun dan bahan pusaka. Salah satu keris ya atau suatu keris ini bisa disebut atau bisa diatakan sebagai pusaka, ini wajib memiliki syarat minimal. Jadi kudu awake dhewe kudu ngerti syarat minimale lek disebut pusaka. Jadi seperti itu, kudu duwe syarat minimale. Yaitu apa? Yaitu adalah waja, wesi, pamor, atau bisa saya pendekkan ya ini adalah josimo. Itu. Jadi harus ada josimonya. Dan dikatakan tos atau tangguh utuh sepuh. Yaitu adalah pusaka itu. Ya toh? Jadi kalau kita nanti ada di situ ada wojo, wesi, pamor, terus tusnya sudah genah, tangguh utuh sepuhnya sudah genah, berarti itu bisa dikatakan sebagai pusaka. Jadi seperti itu. Dan berhati-hati nggih panjenengan nggih. Panjenengan harus lebih berhati-hati ketika panjenengan memahari sebuah keris. Salah memahari berarti membodohi generasi penerus kita. Iku dieling-eling tenan niku. Salah memahari berarti membodohi generasi penerus kita atau anak cucune panjenengan. Karena kenapa? Di sini ketika kita berbicara masalah pusaka ya itu adalah berbicara masalah kasunyatan. Ya toh, kasunyatan mengenai tentang josimonya itu tadi atau ketusannya pusaka itu tadi. Jadi seperti itu. Itu kudu harus benar-benar diketahui. Syarat minimal jangan lupa ada josimo atau wojo, wesi dan pamor. Itu adalah sangat minimal rancang bangun pusaka. Nah, ini saya akan babar agak panjang mungkin. Dan yang saya babar ini adalah pusaka yang ada yang saya tanting. Jadi seperti itu. Josimo ingat ya, wojo, wesi, pamor itu bisa dikatakan sebagai pusaka tos, tangguh utuh sepuh. Tangguh utuh sepuh, ya toh. Terus josimo, wojo, wesi, pamor. Nah di situ. Gini. Bagaimana dengan pusaka keleng? Ya kan seperti itu. Ini saya di sini ada pusaka keleng, ya toh. Otomatis kan tidak memenuhi unsur josimo atau wesi, wojo dan pamor itu sendiri. Karena seperti itu. Nah, kita akan mengacu ke tosnya tangguhnya otomatis tangguh utuh sepuh. Nah ini tangguh jelas toh. Terus tangguh berarti ini di era-era antara ini sedayu. Karena kenapa? Ini wojonya banyak. Jadi seperti itu. Walaupun tidak ada unsur pamornya. Karena unsur pamor sendiri itu ada dua ranah mengacu ke unsur pamor, yakni ketersediaan bahan dan si pemesan. Jadi seperti itu. Karena misalkan gini, ini misalkan tidak memakai pamor ya, ini jelas tidak ada pamornya karena ini memang keleng. Jadi itu. Asumsi seperti ini dengan lumer wojo yang seperti ini ya, ini lumer banget kan. Wojo ini kan lumer, banyak wojonya dan lumer pulen banget. Ini diasumsikan iso sedayu dan iso mojo. Jadi seperti itu. Asumsinya sudah ada ranah kebenarannya. Jadi seperti itu. Ini yang tidak memakai pamor. Nah, gitu. Lalu ada juga yang tidak memakai wojo. Lah ini saya kebetulan juga ada. Nah, bayangkan ya. Ini bonang rinenteng, tetapi tidak ada wojonya. Hanya besi dan pamor saja. Jadi seperti itu. Bonang rinenteng, ngerawit. Jadi seperti itu. Nah, tetapi kita akan tosnya itu tangguh utuh sepuh. Tangguhnya mana? Misalkan ini dikatakan ini jalak ngore ya. Dikatakan HB, salah. Jadi seperti itu. Misalkan Mataramnya mana? HB, kleru. Yang kono. Nah, berarti belum bisa diartakan pusaka loh. Soalnya ranahnya saja
keliru. Karena kenapa? Kita lihat rancang bangun. Orang mungkin rancang bangunnya koyong ini HB. Itu yang pertama. Terus misalkan ya, tantingannya ruingan terus bunyinya ting. Loh ini jangan salah arti. Misalkan seperti ini. Ini bahannya apa bagus sekali. Ini ting sekali. Tadi seperti itu. Tapi kita diartikan misalkan HP yo kleru. Jadi seperti itu. Terus apakah jalak ngure seperti ini tuh misalkan ya? Misalkan katakanlah ya saya. Ini misalkan harganya 5 juta. Lah saya sudah ragu loh. Apalagi di bawahnya. Jadi seperti itu. Kebetulan saya punya. Jadi loh. Lah misal ini dapat saya cuman berapa ya? Di bawah 1 juta lah. Jadi seperti itu. Dapat saya juga. Tetapi ketika ini dibilang dibilang tosnya itu keliru, ya akan merusak generasi penerus kita. Kan sifatnya kan kita memahari mengangkat pusaka, itu kan sifatnya lah iso terus teko anak turun. Jadi kan anak cucu kan jadi seperti itu. Nah, misalkan ini dibilang ini HB lah, otomatis lah juga akan merusak toh. Pusaka ini bapak ini HB, padahal bukan. Jadi seperti itu. Karena rancang bangunnya luput lah iki HP. Walaupun memang pusaka ini kerisnya bagus. Jadi seperti itu. Kerisnya bagus, tetapi luput kayak HP. Ya wis mungkin ini adalah dengan gaya seperti ini ya wis mungkin ya wis empu yang empu gimana ya? Empu yang pemahaman untuk membuat pusaka itu masih sebatas belum lebih. Jadi seperti itu. Urung katakan lempu sing top lah, jadi seperti itu. Bukan empu yang kategori kelas ageman. Jadi seperti itu. Ada. Jadi tapi tidak ada wojonya loh ini. Jadi seperti itu. Hanya besi dan pamornya saja. Jadi seperti itu. Nah, kita beda lagi dengan ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Bayangkan ini sudah ditawar 10 juta, tetapi tidak saya kasihkan. Kenapa? Yang pertama ini ya, di Eran Jenggolo. Itu di Eran Jenggolo kan di atasnya Singosari. Ya toh, di atas Singosari masih ada keris jalak tilam, ya toh, dengan pamor ada rojo gundul, ada nunggak seminya seperti ini, ya toh. Terus wojonya ulan lumer dan nyaring sekali, seperti ini. Nah kalau, ya dan ringan sekali tantingannya, dan tantingannya ringan. Makanya pusaka-pusaka seperti ini ya. Kalau misalkan kita pesan sekarang opo oleh. Lek ming trimo gedene teko 20 juta lho. Dengan wojo yang banyak ya toh, terus misalkan kita mau minta tantingannya yang ringan. Jadi seperti itu. Nah, itu makanya kita harus benar-benar berhati-hati ketika memahari dan mengangkat sebuah keris. Ingat loh ya, salah memahari panjenengan otomatis sudah merusak generasi penerus panjenengan. Jadi seperti itu, harus berhati-hati. Nah, sekarang kita ke sengkelat. Sengkelat yang kemarin saya babar. Nah, ini kan sudah saya siapkan. Ini ben ngerti kasunyatane ya Yan. Banget. Kenapa ini mahal? Lumrah sekali. Jadi seperti itu. Ini kita ke tosnya, tangguh utuh sepuhnya. Sudah kena semuanya. Dan ini juga bunyinya ting sekali loh. Bayangkan dilok dengan pamor udan mas, dengan ada raja Sulaimannya seperti ini. Terus di sini juga ada, kemarin ada Raja Lam Alif, ternyata ada di sini Raja Lam Alif ini, Raja Lam Alif, ya toh. Terus ini ada sendang nyumbernya, sendang lumnya luar biasa, gitu. Nah, terus di sini ada beberapa raja juga ini, terus ini juga. Nah, ada beberapa. Terus udan mas tiban disengat dengan wojo yang seperti ini. Wojo, gitu. Terus besi yang hitam, gitu, pamor seperti ini, gitu, menggunakan meteor, ya kan. Ya kan. Makanya itu pasti pusaka kategori ageman. Jadi seperti itu. Kategori memang gepiandel tenanan. Pasti dari mahar pun juga. Lah ini sudah ditawar tinggi, tetapi memang semakin mengerti, akhirnya saya kok iman yo. Jadi seperti itu. Padahal sudah ditawar tinggi. Jadi seperti itu. Makanya iman. Apalagi kalau panjenengan tahu seperti apa toh Raja Sulaiman itu. Nah itu loh, yang ngeri itu loh. Bahkan ya Raja Sulaiman itu adalah jika ada pamor yang bentuknya seperti bintang dinamakan pamor Raja Sulaiman, itu maharnya 100 negara. Bayangkan, ya lho, 100 negara didol ditukokin Raja Sulaiman urung karo nek kepara oleh. Nah, itu misalkan. Lah tetapi untuk pusaka ini berbeda. Wes gini ae. Ini sudah ditawar tinggi, tetapi misalkan ini ada yang berani sekitar 200 ataupun 300 juta, ya toh. Saya akan kasihkan. Nah, itu seperti itu.
Ya bukannya saya ya wis lumrah lah, wis patut lah ya wis begitu. Wis 100 saya enggak masalah lah misalkan seperti itu. Tapi aku sih seneng jadi seperti itu. Tapi saya memang masih senang dengan pusaka ini. Nah, ya kan. Kalau yang ini sudah termahar ya. Yang Lok 50 Langgeni ini sudah termahar. Jadi ini saya ini tadi berniat untuk ya panjenengan ingat hati-hati ketika mengangkat sebuah pusaka, panjenengan harus tahu tosnya itu tadi tangguh utuh sepuh. Jadi seperti itu. Dan josimonya itu tadi wojo, wesi dan pamor. Itu jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti ini tidak ada bacanya. Tetapi kalau ini saya misalkan dibilang ini, wah ini pusaka HB maharnya 10 juta. Ketika orang awam yang tidak tahu, ya akan paham tersebut. Tetapi saya tidak seperti itu. Kita tak omong nih kebenarannya, di seperti itu. Makanya saya bilang mengenai tentang kebenaran. Ya ini tingnya sama ini. Oh, jadi sampai seperti ini. Tingnya, laku di bawah 1 juta. Nah, Juru-Jurunya TV mungkin ini ya pembabaran mengenai tentang pusaka. Ya intinya seperti itu, kita harus berhati-hati. Ingat, salah memahari adalah merusak ataupun membodohi generasi penerus kita. Semoga pembabarannya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.